Gimana caranya supaya itu di ACC sama bank? Hey, welcome back to my channel. I'm Tadi Sarsono, your guidance to become rich in the property ways. Nah teman-teman, selamat datang di channel saya, channel tentang properti. Dan hari ini kita akan membahas pertanyaan dari salah satu followers di Instagram aku. Pertanyaannya, selamat malam Ko Antoni, salam sehat selalu dimanapun berada. Salam kenal, saya Ahmad Fauzi dari Cilacap. Mau nanya nih, kok gimana sih caranya memulai usaha properti? 1 tahun saya sedang merintis usaha kaki 5, alhamdulillah sudah ada 3 cabang. Kemudian gimana sih caranya nge-mix usaha sama properti? 1, pertanyaannya, gimana caranya kredit kita di ACC sama bank dan apa saja syarat-syaratnya? Nah, yang kedua adalah jenis properti apa yang income-nya lebih besar daripada cicilan? Mohon pencerahannya Koh, terima kasih. Thank you banget pertanyaannya buat Ahmad Fauzi. Dan ini aku senang banget karena gini, karena menurutku basically ini anak ini dia sudah punya bisnis. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk di dunia properti akan jauh lebih gampang kalau kalian itu punya basic bisnisnya dulu. Atau kalau enggak kalian sudah punya highly income paid di salah satu perusahaan yang mungkin bisa mencukupi kehidupan kalian dan kalian masih punya sisa saving. Nah, ini digunakan buat apa? Digunakan untuk bukti ke bank supaya bank itu bisa percaya, bisa trusted kalau kita itu sanggup membayar. Karena kebanyakan orang itu yang biasanya tanya sama aku, rata-rata dia nggak punya bisnis, nggak punya pekerjaan, langsung pengen terjun di dunia properti. Well, itu benar-benar ada satu dari jutaan orang yang mungkin bisa berhasil dan mungkin benar-benar bisa tumbuh berkembang dengan tanpa adanya usahanya dia sebelumnya, background usahanya dia belum ada. Dengan cara ya mungkin bisa dengan cara goreng rekening, tapi aku nggak akan ngajarin hal itu dan akan aku kasih tahu tuh yang mulus-mulus saja, yang rapi-rapi aja. Jadi anak ini good, bagus banget karena dia sudah punya basic bisnis. Jadi dalam skala mengenangani permasalahan dia udah jauh lebih clear lah dari biasanya. Kan orang-orang nggak punya bisnis itu biasanya kalau disuruh negosiasi agak gugup, agak dredeg karena emang nggak pernah ketemu sama supplier, ketemu customer, nggak pernah dikomplain. Jadi kayak masih agak awam banget lah kalau misalkan di dunia bisnis. Tapi kalau dia sudah ada bisnis, nah terjun di properti itu biasanya lebih gampang banget, lebih luas banget. Dan aku senang banget karena dia sudah punya beberapa cabang. Dia bilang sudah ada 3 cabang, which is ini berarti very good banget buat start langkah awal dia next untuk main di propertinya. Nah, yang perlu diketahui adalah gimana caranya supaya itu di ACC sama bank. Nah, perlu diketahui juga adalah kalian harus tahu keuangan kalian dalam 3 bulan sampai 6 bulan terakhir itu berapa. Karena bank itu pasti ngecek juga dalam 3 bulan sampai 6 bulan terakhir ini kurang lebih mereka itu punya income berapa sih. Sebulannya itu mereka bisa ngasilin berapa. Jadi kalau misalkan yang usaha kadang-kadang kita bingung ya, mungkin bulan ini bagus, bulan depan jelek, bulan depannya bagus lagi. Nah itu bank itu akan merata-rata di 3 bulan sampai 6 bulan ke belakang itu mereka akan ditarik dan mereka akan merata-rata kurang lebih income kalian itu berapa dengan profitnya biasanya berapa. Biasanya kalian akan diminta juga satu itu kalau kalian sudah punya usaha itu biasanya bakal banget diminta laporan laba ruginya. Laporan laba rugi dalam 3-6 bulan belakang itu yang detail, bener-bener detail. Kalau kalian nggak detail, biasanya bank akan merecap ulang lagi. Dan biasanya kalau sudah direcap sama bank, akan jauh lebih jelek nilainya. Jadi kalau bisa, sebisa mungkin kalian siapin datanya itu udah bener-bener rapi. Nah begitu udah rapi, kalian masukin ke bank, bank bacanya lebih enak dan pasti akan langsung oke. Nah biasanya apa sih yang dicocokin sama bank itu? Karena bank itu bakal cuman survei aja, bakal cuman wawancara sedikit. Dia nggak bakal bener-bener ngeliatin dari pagi sampai malam penjualannya kayak gimana. Yang pasti kalau bank ini tuh paling cuma ngeliatin sekilas-sekilas gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian semakin detail, kalian akan semakin gampang untuk lolosnya. Nah kalau bisa sebisa mungkin ya kalian agak ada tambahan markup sedikit lah, nggak apa-apa. Yang penting adalah dengan nominal di rekening sama nominal rekening sama pembukuannya itu bisa sama persis. Which is kalau kalian itu bisa menaikkan profitnya itu dikit-dikit, ya bolehlah untuk meningkatkan income-nya supaya kelihatannya kalian tuh mampu dan sanggup untuk mencicil jauh lebih banyak. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui juga itu kalian harus tahu dulu nih, properti yang kalian mau beli itu harganya berapa. Jadi setelah kalian lihat income-nya, kalian tahu oke, income-ku kurang lebih sekitar 20 juta. Kalau 20 juta, rata-rata bank itu akan menilai kalian itu cuma punya kemampuan mencicil itu 10 juta.
atau mungkin 10 sampai 12 lah, 12 13 gitu. Nah, jadi bank itu akan menilai seperti itu. Nah, setelah bank bener-bener menilai seperti itu, jadi kalian akan dikasih plafon sama bank itu kurang lebih 1 miliar 1,2 miliar. Karena 1 miliar sampai 1,2 miliar kan cicilannya juga sama 10 juta sampai 12 juta. Nah, itu yang biasanya jadi pertimbangan sama banknya. Nah, kalian sesuaiin sendiri dengan laporan keuangan kalian. Kalau misalkan kalian cuma 10 juta setiap bulannya, nah kalian mungkin akan dinilai sama bank kurang lebih sekitar 5 juta sampai 6 jutaan. Jadi paling gampangnya kita ambil angka setengahnya. Sebenarnya sih 30% sih. Bank itu biasanya 30% ngeliatnya. Jadi kalau misalkan 10 juta, biasa dikasih plafonnya sama banknya itu 300 juta karena per bulannya 3 juta. Nah, kalau kalian bisa nego-nego dikit, itu kalian bisa sampai 50%. Jadi kalau misalkan income kalian itu 10 juta, income itu dalam artian profitnya kalian 10 juta, kalian dapat kredit itu bisa 500 juta, which is itu setiap bulannya cuma 5 juta. Jadi teman-teman juga harus tahu ya, cara ngitungnya tuh kalau misalkan 500 juta, cicilannya 5 juta. Kalau misalkan 1 miliar, cicilannya 10 juta. Ya itu untuk tenor waktu 10 tahun dengan kredit bunganya 6 sampai 7%. Nah, itu rumus gampangannya lah. Kalian tinggal mikir 1%-nya dari angka nominal yang kalian mau beli, propertinya mau beli. Nah, setelah itu syarat-syarat KPR-nya adalah KTP suami istri, KK, surat nikah, NPWP, surat keterangan kerja kalau ini bagi yang karyawan, tapi kalau pengusaha seperti yang tadi saya sebutin sebelumnya, kalian tinggal kasih aja laporan keuangannya kalian 3 bulan sampai 6 bulan ke belakang. Dan kemudian slip gaji 3 bulan terakhir kalau karyawan, dan rekening gaji selama 3 bulan terakhir ini untuk karyawan maupun swasta. Nah, habis itu tinggal kalian serahin juga jaminan yang mau diambil itu seperti apa, IMB-nya, PBB-nya, dan ini wajib lengkap teman-teman. Saya kasih tahu ke kalian juga ya, IMB sama PBB dari penjualnya itu sangat-sangat penting. Kalian mintain juga fotokopinya dari mereka, karena kalau nggak pakai sertifikat sama PBB itu bakal akan mengurangi nilai propertinya. Propertinya akan dinilai sangat kecil dan kalian akan mendapatkan plafonnya juga sangat rendah. Jadi itu perlu diperhatiin banget, dan itu mungkin syarat-syarat lengkapnya yang harus kalian lengkapin ketika kalian mau ngambil suatu kredit. Nah, pertanyaan yang kedua, ini adalah jenis properti seperti apa yang bisa mencicil, cicilannya. Nah, jadi gini teman-teman, banyak orang tuh yang sering salah kaprah ya. Jadi kayak orang tuh ngelihatnya, oke, aku harus dapetin properti ini, aku harus do something about this property. Kadang-kadang nggak seperti itu. Kita harus punya mindset itu jauh lebih lebar, jauh lebih luas lagi. Kalau misalkan kalian pengen beli suatu properti, nah kalian dapat cashbacknya. Cashbacknya ini sebenarnya kalian bisa putar ke suatu bisnis. Nah, putar ke suatu bisnis ini untuk mencicil propertinya ini. Paham nggak? Jadi gini, intinya adalah memakai uang yang dapat dari sini diputar kemana supaya bisa menutupin cicilannya. Itu yang terpenting. Karena gini, kalau kalian ambil kredit usaha yang kerja, itu pasti bunganya akan lebih tinggi. Bunganya tuh kurang lebih bisa sampai 10 sampai 12%. Kalau KPR itu gampang ya, karena dia tuh cuma 6% sampai 7%. Which is kalau kalian itu putar ke bisnis itu pasti jauh lebih tinggi. Nah, masalahnya kalau kalian putar ke bisnis, kalian memang harus put effort lebih lagi, put sesuatu yang kayak lebih kayak lebih meluangkan waktu lah. Karena kalau bisnisnya nggak sustain, kalau misalkan bisnisnya gampang tergerus sama waktu, itu kadang-kadang agak susah. Nah, tapi itulah kenapa aku masuknya di dunia properti kos-kosan, karena sangat sedikit meluangkan waktu untuk kos-kosan ini. Aku bangun, aku marketingin di awal, udah masuk, ya udah nggak ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau kamu putarnya ke bisnis, kadang-kadang bisnisnya tuh bikin ribet, kadang kalian pusing, kalau sepi kalian harus mikir. Nah, itu yang susah. Makanya aku terjunnya di bisnis kos-kosan. Nah, tapi teman-teman, kalian harus be kreatif. Jangan ya nggak perlu ikutin kayak aku juga tuh, nggak apa-apa gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian dapat properti, kalian udah tahu kalian mau beli properti ini, kalian udah memenuhi syarat-syarat yang tadi, dan kalian pengen beli properti ini, dapat uang dari sini, dapat uang dari banknya. Nah, kalian bisa pikir nih, kalau ada kelebihan, kalian taruh bisnis di dalamnya. Nah, bisnis di dalamnya itu apa? Contoh ya, kalau misalkan aku kos-kosan, atau mungkin kalau mau yang lebih keren lagi, Indomaret itu juga salah satu pilihan. Jadi kalau misalkan kalian punya propertinya, kalian bukain Indomaret, dan uang hasil dari Indomaret, dari income setiap bulannya bisa nutupin cicilan, itu bisa juga. Nah, tapi ada yang lebih unik lagi guys. Ada yang udah propertinya dianggurin aja. Kalau bisa ya mungkin direnovasi dikit-dikit, dijadiin kontrakan. Tapi kan kontrakan itu nggak bakal bener-bener bisa nutupin cicilan.
Kalau nggak kos-kosan ya, kalau kontrakan tuh agak susah, sangat susah lah. Mungkin bisa bilang hampir dibilang 99% mustahil. Karena kita ngambilnya per tahun gitu loh. Nah kalau rumah ini ada sisa uangnya, kita bisa ambil putar ke bisnis kita expand lagi. Misalkan anak ini udah punya 3 cabang, tapi dipastiin ya 3 cabang ini bener-bener running dengan very well, very good. Kalau misalkan sudah running dengan bagus, kalian bisa tambah cabang keempat, cabang kelima, cabang keenam, cabang ketujuh. Dengan adanya 7 cabang, kalian akan sangat gampang untuk mencicil properti ini. Paham nggak teman-teman? Jadi tidak propertinya lagi yang harus kita paksain untuk bekerja. Kita bisa ambil uang dari propertinya itu digunakan untuk bisnis. Nah dari bisnisnya untuk menutupin cicilan propertinya. Yang artinya akan sama aja, pokoknya gimana pun caranya aset ini bisa kita beli tanpa kita bekerja sama sekali. Paham nggak teman-teman? Jadi yang dimaksud tidak bekerja itu adalah karena kita biasa bisnis, kita bisnis ini kita harus nyicilin ini, bisnis ini harus nyicilin ini, tapi ternyata si properti ini bisa loh kita ambil uangnya, kita jadiin bisnis ini untuk nutupin ini. Nah gitu, jadi bener-bener dalam beberapa tahun, 10 tahun atau 15 tahun, propertinya bisa lunas tanpa harus kalian pusing-pusing mikirin setiap bulan bayar angsuran, karena uangnya itu kalian sudah ambil, kalian putar ke bisnis, kalian bagi ke sini. Nah paham ya teman-teman? Kurang lebih seperti itu supaya kalian itu bisa memanfaatkan properti kalian jauh lebih baik. Karena kalau misalkan properti cuma dianggurin doang, ya kalian nggak bakal bisa, kalian akan menjadikan properti itu liabilitas gitu loh. Kalau kalian bisa manfaatin dengan bagus, ini akan bisa jadi aset teman-teman. Kalian dapat uang dari kontrakannya, kalian dapat uang dari bisnis-bisnis yang kalian tambah itu, kalian bisa masukin juga. Jadi sama-sama win-win dan akhirnya kalian bisa memiliki properti di kedepannya. Oke, thank you buat Ahmad Fauzi atas pertanyaannya, dan teman-teman yang punya pertanyaan juga bisa langsung DM di Instagram aku, dan jangan lupa pakai hashtag Akstoni. Jadi kalau misalnya Akstoni itu biasa aku langsung rangkum dalam satu gagasan seperti ini, biasanya aku akan share juga di YouTube. Nah teman-teman, thank you for watching. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa merasakan manfaat yang sama dan menjadi kaya lewat properti. Saya Anthony Sarsono, I'll see you in the next video. See ya guys.